Saudara, kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan buat kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami mengakui bahwa di dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, namun pada realitanya kami hampir selalu justru lebih mementingkan akan kepentingan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang padamu pada saat ini. Kami berdoa, mohon Tuhan yang menolong kami mengerti akan firman, mengamininya, memiliki kerinduan untuk melakukan firman, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan di dalam hidup kami ini. Tuhan, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan akan isi hati Tuhan buat setiap kami, dan juga memampukan hamba sendiri melakukan apa yang menjadi akan perintah Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita hari ini sama-sama akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang sangat penting di dalam akan doktrin Yesus Kristus. Ya, doktrin Yesus Kristus. Bagaimana kita mengerti tentang kedatangan Yesus ini, makna yang sesungguhnya. Nah, saudara sekalian, ketika kita setiap hari kita terima banyak WhatsApp ya. Banyak ya. Saya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, banyak kenal teman begitu, ratusan saudara. Bahkan ada yang mau nggak mau saya masukkan yang grup-grup tertentu itu ke dalam satu folder yang namanya archive yang tidak muncul ya. Jadi nanti ada penting baru saya coba melihat ke sana. Nah, saya punya satu grup keluarga besar Wikarsa begitu ya. Isinya itu banyak sekali saudara, macam-macam. Ada yang nanti lagu lah, ada yang cerita pendek lah, ada yang lucu-lucu lah, macam-macam begitu. Dan uniknya ya, bisa saja baru 5 menit yang lalu satu video itu dikirim, kemudian nanti 5 menit kemudian video yang sama dikirim lagi begitu ya. Terus ada yang tukang kasih kartu merah gitu ya. Kartu merah tadi sudah katanya begitu ya. Nah, jawabannya selalu maaf, tidak lihat di atas begitu ya. Sering saudara. Kemudian saya berpikir, kalau begitu siapa yang lihat ini di dalam ya? Kalau semua orang cuma kirim di grup itu dan tidak ada yang lihat, kirim lagi yang lain, jadi dia lihat di grup lain. Nah, ini bagus ya untuk keluarga Wikarsa, dia masukin ke grup itu, tapi dia sendiri tidak pernah melihat apa yang di dalam grup itu, begitu kan? Aneh begitu ya saudara. Nah, yang unik lagi kemarin, tante saya di Makassar jatuh, kemudian retak harus operasi. Tapi dari keluarga nggak ada berita. Nanti kita dapatnya berita dari siapa begitu? Loh, ini grup keluarga, ada yang celaka, ada yang jatuh, mau operasi, kok nggak ada anaknya yang beritain, mama jatuh, tolong doain. Aneh ya. Tapi kalau yang lain-lain, waduh, kirim sana kirim sini, semuanya nggak ngerti mau kirim apa. Nah saudara, singkatnya saya pengen tanya begini, kira-kira waktu saudara terima WhatsApp itu, berita apa, WhatsApp itu cerita apa atau video apa yang menggugah akan saudara? Biasanya waktu terima, waktu saudara lihat video atau foto ya. Udah kira-kira mikir? Kebanyakan ya kita lihat, waduh, yang menggugah hati itu, apalagi kalau orang tua nih, tante, om saya begitu, selalu kirim yang apa? Anak-anak hormat kepada orang tua. Gitu ya, anak-anak jaga papa mamanya udah tua, itu selalu dikirim supaya apa? Anak-anak nih, cucu-cucu, lihat nih, gua tua nih harus begini nanti, begitu kan? Wah, kita lihat, wah kita hengkantong gitu ya, ini haitshen xiao begitu ya, sangat ini, wah ada yang menggugah. Nah saudara, Natal
Kalau kita bikin kira-kira video pendeknya, tergugah nggak kira-kira kita? Yesus, ya, Allah jadi manusia. Yesus Allah jadi manusia. Ya, terus untuk apa? Untuk apa dia jadi manusia? Alkitab semuanya mengatakan bukan untuk jadi raja, bukan untuk jadi pembesar, lahir bukan di tempat yang mewah gitu ya. Hari ini kita buka Instagram, kita lihat teman-teman kita hari ini berlibur semuanya ya. Wah, nanti hotel ini bagus sekali begitu kan? Tapi ini enggak, saudara. Datang lahir di kandang binatang. Untuk siapa? Untuk kita. Kita ini siapa? Kita ini apakah kita ini orang baik? Kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan? Enggak. Bahkan orang berdosa. Ya, tapi Yesus datang untuk supaya kita itu bisa bebas dari hukuman dosa. Bebas dari hukuman dosa. Ya. Dengan cara apa? Bukan mau, oh ini saya Tuhan ya. Oh, bebas. Begitu kan? Kalau dia sebagai Tuhan main datang menghadap. Udah, dosamu diampuni. Go. Oh, gampang, saudara. Ya. Hari ini kan banyak ya manusia begitu juga kan. Oh, jalan-jalan ke luar negeri, pulang karantina 10 hari. Nah, aku ada kenal. Gitu kan? Oh ya, nggak usah karantina, bebas. Bukan gitu, hebat. Dia pembesar. Tuhan begitu enggak? Enggak, saudara. Bebas. Nggak dihukum lagi. Tapi gimana? Saya yang tanggung. Nah, coba pakai karantina punya term ya. Wah, musuh ready pergi deh. Nanti pulang karantina 10 hari. Saya yang karantina, saya yang bayar hotelnya semua, saya yang di dalam karantina. Misalnya boleh begitu ya. Wah, kamsia ya, tinggal di dalam, begitu ya kan? Atau orang di penjara. Oh kasihan, jangan dia di penjara, dia punya anak apa? Saya nggak punya anak, saya aja yang di penjara. Ada nggak orang begitu, saudara? Nah inilah ketika kita merayakan Natal, saudara, sebenarnya ini yang kita rayakan. Ini yang kita rayakan. Ya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 saya akan bacakan ayat 5 sampai 8 saja. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ya, slide-nya ada muncul. Ya, puji Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di sini penekanannya kita diminta punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Ya. Bagaimana dia cara berpikirnya, apa yang dia lakukan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kita hari ini fokusnya di dalam ayat yang ke-7 itu, yang telah mengosongkan dirinya. Apa artinya Yesus mengosongkan dirinya? Apakah kemudian dia menjadi tidak berarti, dia tidak punya identitas dan lain-lain? Nah, saya mencoba melihat beberapa terjemahan, saudara ya. Ini ITB adalah Alkitab kita biasa, Indonesia terjemahan baru. Nah, saya melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan mengosongkan dirinya itu artinya melepaskan semuanya. Dia melepaskan semuanya. Dia Allah, dia lepaskan. Ya, dia ilahi, sekarang dia tidak ilahi. Dia maha kuasa, dia tidak terbatas. Sekarang dia menjadi manusia, dia menjadi terbatas. Ya. Nah, saudara, kemudian di dalam bahasa Inggris NIV
New International Version ya. Dia mengatakan he made himself nothing. Dia Allah, dia itu everything. Dia hebat, luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dan sekarang dia itu nothing. Saudara coba bayangkan, kita ini kalau orang mengatakan kamu nothing, kamu itu tidak ada apa-apanya, sedih sekali. Karena kita manusia selalu pengen, saya itu something, saya itu hebat, betul nggak? Ya, kita selalu mau hebat. Makanya, luar biasa ya, kamu bisa ke sana. Waduh, kamu makan ini. Waduh, wah hebat, tahu nggak? Begitu kan? Nah, saudara. Jadi dia yang segalanya, everything, menjadi nothing. Nah, satu lagi King James, ya. Ayat 7, made himself of no reputation. Dia menjadikan dirinya apa? Tidak ada reputasi. Tidak ada reputasi. Siapa orang yang paling susah menghadapi akan masa tuanya? Siapa kira-kira? Orang yang sulit menghadapi memasuki masa pensiun atau masa tuanya. Orang yang punya kuasa. Orang yang terkenal. Ya, artis-artis terkenal. Dia kemana-mana, makanya katanya banyak ya artis-artis yang terkenal di Korea, di mana katanya udah nggak dipakai, udah nggak diundang, udah nggak ada kontrak main film atau apa semua, banyak akhirnya narkoba, bunuh diri, karena merasa nggak ada. Saya siapa ya sekarang ya? Nggak ada reputasi lagi, nggak dikenal lagi. Dulu kemana-mana, tanda tangan, begitu ya. Dimintain tanda tangan, dimintain foto bersama. Sekarang jalan sini, nggak ada yang peduli siapa dia. Nah, inilah saudara 4 firman Tuhan yang saya ambil hari ini menjadi memberikan kita gambaran mengosongkan diri itu apa. Saudara, saya bawa contoh. Sebelum saya kasih lihat fotonya, ini botol air, ya penuh, ini belum minum, tapi belum penuh sekali sih ya, masih ada ruang sedikit, gitu loh. Nah, kira-kira ini diri kita, ini kepenuhan di dalam Kristus, sukacita, damai, sejahtera, kasih, apa semua begitu ya. Ini diri kita. Sebelum kita percaya Yesus, kita ada diri kita, ya, dosa, ya, kesombongan, ya, banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, sekarang kita terima Yesus, kita mau Yesus mengubah hidup kita. Caranya gimana? Caranya gimana kepenuhan Kristus ini bisa masuk ke dalam diri kita? Kita harus kosongkan. Kalau kita tidak mengosongkan diri kita, saudara, nggak bisa. Makanya Yesus juga dia datang ke dalam dunia. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, maka dia akan menjadi raja di dunia. Dia tetap akan menjadi maha kuasa. Dia tetap ilahinya begitu. Ya. Nah, dia tidak bisa mewakili manusia di hadapan Allah untuk menjadi perantara, menjadi korban penebus. Nggak bisa. Dia harus menjadi manusia 100% dan dia juga Allah 100% sehingga dia bisa menjadi perantara. Jadi saudara, di sini Yesus bukan bilang dia kehilangan identitas waktu dia mengosongkan dirinya ya. Dia bukan lagi Yesus, dia bukan lagi Allah, dia Allah. Tapi dia mengambil. Nah, itu beda sama kita ya. Oleh sebab itu dia dua natur, satu pribadi. Kenapa Yesus harus mengambil rupa manusia? Karena dia harus mewakili manusia di hadapan Allah. Dia harus mati sebagai manusia, bahwa dia bisa jadi Allah. Saya nggak tahu, saya pernah mungkin cerita di sini, saudara ya, menjadi penterjemah. Ya, tadi semua bilang kita mau belajar menjadi penterjemah yang baik gitu ya.
Nah, menjadi penerjemah yang baik kita itu harus mengerti budaya. Ya, budaya Indonesia dan budaya Chinese. Jongkor ente, ya, cuantong gitu. Nah, kalau enggak, salah, enggak bisa. Saya kasih contoh, katanya ada cerita begini, dulu istri Mao Zedong ke Presiden Amerika dulu pergi ke China ketemu istrinya Mao Zedong. Ya, terus orang Amerika kan mulutnya manis ya. Why, your ladies, your honor, you are beautiful. Nah, jadi penterjemahnya terjemahin. Furen, ni hen mei. Ya, jadi istrinya Mao Zedong katanya jawabnya gini. Nali. Penterjemahnya terjemahin. Where. Ya, di mana? Presidennya bingung. Baru kali ini kita bilang dia cantik, dia tanya, yang mana cantik? Ya, jadi dia jawab, your eyes, mata kamu cantik, gitu ya. Jadi penterjemahnya lain, ni de yanjing hen mei. Nali. Where. Nanya lagi. Akhirnya 2-3 kali bolak-balik. Kapan kita ngomong politik begitu kan? Oh, your whole body up down, how beautiful gitu ya. Udah semuanya deh. Ya. Nah, udah. Nali. Udah semua masih nali lagi begitu loh. Ya. Nah, ini nggak ngerti budaya, saudara. Ya. Nah, harusnya kalau waktu dia nali langsung jawab thank you. Begitu kan? Nah, ini saya punya semua ngalamin sendiri, saudara. Waktu di Taiwan kita belajar Mandarin di Taiwan kan. Satu hari semua masuk kelas. Gurunya bilang begini. Rifo, Cinten contoh ibu hemei, pakai bajunya cantik hari ini kan. Istri saya cuma bilang, "Xie laosu." Bukan, nggak boleh bilang begitu. Kok bilang nggak boleh begitu? Iya, harus nali katanya. Waduh, ini gini ya, nali. Udah bilang ibunya nali ya. Nah ini karena istri saya, kita di Amerika, kita di luar negeri biasa di Xie. Nah saudara sekalian, jadi dia harus dua-dua begini. Nah saudara sekalian, kita harus mengosongkan diri kita. Buang semua, udah nggak ada. Baru bisa sifat-sifat karakter Kristus masuk. Nah saya kasih contoh pakai foto-fotonya ya, saudara. Kayaknya satu slide yang sebelumnya dulu, merah dulu. Ya. Sorry, tadi saya kirimnya foto. Cari yang merah yang ada tulis kepenuhan Kristus. Bukan. Yang kepenuhan Kristus. Ya, nih ya. Saudara lihat kepenuhan Kristus itu apa? Dia Allah, dia mulia, dia kudus, dia maha kuasa. Ya. Tapi kemudian dia mengosongkan di dalam pengertian, saudara, ini tetap ada, ya. Jadi jangan salah ya, ini tetap ada. Kemudian muncul yang hijau tadi. Yang hijau tadi tolong. Ya, satu lagi. Nah, ya. Ditambahkan masuk apa? Kemanusiaannya. Dia menjadi hina, menjadi nothing, menjadi no reputation tadi. Ya, inilah yang Kristus lakukan bagi kita, saudara. Jadi banyak orang yang kita PI, kita kabarkan Injil, nggak bisa terima, saudara, nggak bisa. Ya, ada satu ini orang di gereja jemaat sekarang, dia ke gereja tapi nggak mau. Ya, dia bilang gini, musuh, nggak mungkin itu Allah jadi manusia, nggak mungkin. Ya, Allah mana bisa gitu jadi manusia kemudian mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu nggak mungkin terjadi punya. Karena secara manusia memang nggak mungkin, saudara. Apalagi kalau kita memikirkan dan membandingkan dengan sifat kita. Betul nggak? Sifat kita. Bahkan orang Kristen
Banyak orang melihat diri kita sebagai orang Kristen, saudara. Oh, kamu Kristen, kamu percaya Tuhan Yesus, Yesus Allah. Betul ya, merendahkan diri ya, mengosongkan diri ya, mati di atas kayu salib ya, karena mengasihi kamu ya. Iya. Dan kamu sudah menerima kasih itu, iya. Sekarang kok saya nggak lihat kasih itu di dalam dirimu? Saya nggak lihat sama sekali ajaran Tuhan itu di dalam dirimu. Nah, ini satu teguran yang keras bagi kita, saudara. Jangankan mati, memberikan hidup kita buat sesama. Berbagi aja kadang-kadang kita susah, saudara. Berbagi aja susah. Kita menjadi orang yang menerima, maunya menerima. Kita berbagi aja begitu sulit, saudara. Nah, saudara, saya cepat-cepat aja masuk ke dalam satu ayat lagi kita sebagai aplikasinya ya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 10. Ya, ada di sana ya, saya bacakan aja. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah penguasa. Nah, saudara, firman ini di dalam ayat 8 mengatakan kita itu penuh. Ya, tapi penuh dengan apa? Coba kasih lihat slide berikutnya. Apa? Filsafat kosong. Tahyul, missing. Ya. Kita apalagi Warren, banyak sekali missingnya. Ya, percaya ini, katanya percaya Yesus, tapi masih percaya yang lain juga, masih juga lu Kwamia, masih lihat. Sekarang beredar itu ya di Instagram, lihat kita punya jari ini, kasih kaca pembesar, katanya di situ ada huruf yang memang istri kita, calon kita, suami kita atau calon kita. Saya lihat mana ini fonten, enggak ada F nih. Ya, banyak sekarang gitu. Ada itu, padahal itu editing semua, saudara. Tapi kita percaya. Ya, banyak hal yang kita nggak masuk akal, kita percaya. Kita percaya. Nah, saudara, tahyul, roh dunia, ajaran dunia, pandangan dunia. Kita orang Kristen tapi pandangan dunia kita itu tidak berubah. Berapa banyak sekarang, saudara, negara-negara yang sudah menerima LGBT. Dan gereja-gereja juga banyak yang sudah mengakui. Ikut-ikutan cara dunia. Nah, saudara, jadi kita harus mengosongkan. Next slide please ya. Filsafat itu harus kita buang. Kita tahyul dunia harus buang. Roh dunia itu harus kita buang. Ini kalau menurut Kolose ya. Nah, tapi kalau menurut yang tadi kita baca punya ayat di Filipi, coba slide berikutnya. Apa? Reputasi. Ya, kalau kita hari ini sombong dengan reputasi kita, saudara. Saya ini loh, ya, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Kekayaan. Oh, saya kaya. Saya donatur utama gereja. Saya banyak memberi sana. Ya. Dan merasa dia sudah berkontribusi sangat besar. Ada, saudara, saya pernah hadapi satu orang. Ya, marah-marah sama saya. Musuh tahu nggak itu sana gedung yang di sebelah itu siapa yang beli, siapa yang bangun, siapa yang kasih uangnya. Sebenarnya yang saya tahu sih di rumah Tuhan ini Tuhan yang punya uang semua. Ya, siapa yang nyumbang saya nggak tahu. Oleh sebab itu saya jadi pengalaman, saudara. Pernah ada kita lagi pembangunan satu gereja, nggak usah sebut di mana ya. Ketua panitianya, bangun dia yang udah habis kira-kira 300-400 juta, tidak ada tagihannya.
Saya tanya, tagihannya mana? Ini sudah keluar begini banyak, uangnya mana? Ah, nggak usah lah, maksud. Yang sudah keluar ini saya aja. Saya mau, jangan Pak. Sorry. Ya, saya nggak kasih. Jangan. Tetap tagih. Kenapa? Jemaat memberi untuk pembangunan. Mulai dari 50.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Jemaat semua bersama-sama memberi. Ya, jadi pakai uang jemaat itu. Kalau Bapak mau memberi, ya, nanti uang itu Bapak sumbang. Ya, jadi klaim dulu. Nah, saya beli ini buku 100.000, ambil 100.000. Nah, saya sumbang 100.000. Nah, jadi nanti hasil daripada gedung ini, hasil persembahan jemaat semuanya. Ya, termasuk yang kasih 100.000. Ada persembahannya di dalam sini. Termasuk uang Bapak 100 juta ada di dalam ini. Kenapa harus begitu, saudara? Karena saya nggak mau satu hari nanti saudara dia di luar, tahu nggak itu gereja, gua yang bangun, gua yang sumbang gitu loh. Waduh, percaya tidak Bapak Ibu? Ada orang-orang begitu, ada mengklaim. Jadi hati-hati saudara, kekayaan, kesombongan itu harus dibuang. Ego, jabatan, prestasi. Kalau kita semuanya fokusnya itu, maka tidak bisa akan kepenuhan Kristus itu bisa memenuhi kita. Oke, next slide, cepat aja. Kita harus kosongkan, buang semuanya, dan kita isi dengan apa? Percaya dan terima Kristus Yesus. Saudara, orang tidak ada seorang pun yang menjadi Kristen tanpa mengatakan dia itu orang berdosa. Nggak ada. Tanpa mengakui saya orang berdosa. Kalau saudara punya alasan, tujuan percaya Yesus selain daripada saya orang berdosa, saya layak dihukum, dan Yesus adalah penebus saya, menggantikan saya sehingga saya mendapatkan hidup kekal. Kalau bukan itu, salah. Ya, saya pernah saudara lagi satu baptisan, minggu depan ada baptisan, saya tanya seorang bapak, Pak, minggu depan udah baptis. Nah, sekarang ini percakapan. Kenapa Bapak mau dibaptis? Kenapa Bapak mau terima Tuhan Yesus? Begini Pak, maksudnya supaya keluarga bahagia. Ya, suami istri tidak ribut-ribut. Ya, kita percaya Yesus. 2, supaya dagang lancar. Ya, Tuhan berkati. Oh, bagus. Apalagi? 2 aja lah, jangan banyak-banyak musuh katanya. Oh, minggu depan Bapak saya nggak baptis. Hah? Kok bisa? Iya, salah. Ya, betul Tuhan bisa berkati keluarga kalau kita suami istri ikut ajaran Tuhan harmonis. Betul Tuhan bisa berkati kita, betul. Tapi itu bukan alasannya. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara, ketika dia berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada jemaat Korintus, dia katakan, kalau kalian percaya Yesus hanya untuk di dunia ini saja, kamu itu orang yang paling malang. Jadi kita percaya Yesus bukan supaya yang di dunia ini saja, saudara. Ya kan? Tapi itu hidup yang kekal itu yang terpenting. Jadi ketika kita bilang saya percaya Tuhan Yesus, nomor 1 adalah saya orang berdosa. Ya, saya harus binasa. Tapi Yesus mengasihi saya. Dia mati menggantikan saya. Saya mendapatkan hidup yang kekal. Itu alasan utama saudara kita menjadi orang Kristen. Ya. Tapi permisi tanya saudara. Ya, puji Tuhan ya, kita nanti meninggal semuanya masuk mana? Sorga. Ada yang mau ke sorga besok? Jadi kalau gitu kenapa percaya Tuhan Yesus? Katanya sorga, tapi nggak mau pergi. Gimana sih? Habisin uang untuk tetap di dunia ini, betul nggak? Jual mobil, jual rumah, berobat ke sana sampai habis, sampai utang. Pulang ke sana Tuhan Yesus bilang, kamu ya hidup di dunia 50 tahun defisit. Ya kan? Katanya surga indah.
Betul nggak saudara? Hari ini hidup kita itu dengan zaman digital, Bapak Ibu, susah. Ya, suami istri sering ribut setelah istri lihat-lihat Instagram. Ya. Wih, ke Bali, Labuan Bajo, Amerika, Swiss. Panggil suami. Kapan kita ke sini? Kapan? Ya kapan-kapan. Nanti lihat lagi teman makan di sini, pakai dress code, pakai ini, putih semua, merah semua, hijau. Wih, keren. Kita jadi ikut-ikutan, saudara. Ya, pernah satu, aduh saya sampai geli setengah mati. Ya kira-kira kalau gereja kita itu orang-orang ya tua-tua ya, udah 70, 80. Dress code-nya bunga-bunga kayak penari balet. Geli banget liatnya gitu loh ya. Nah, nanti tanya lagi suami, kapan kita makan ini? Ini steaknya, ini hisipnya satu mangkok 1 juta loh. Kapan kita pergi? Ya kapan-kapan. Berantem, ribut terus. Jadi bapak itu datang ke saya, ya, aduh musuh pusing nih. Wah, setiap kali lihat Instagram gue pusing, pasti datang nanya kapan gitu loh, ya kan? Gaji nggak naik, mau ikut gaya temen lu begitu. Sebenarnya gampang sini saya ajarin. Lain kali dia bilang begitu, kamu bilang gini, Hani, tahu nggak tempat yang terindah, yang tiada bandingnya, jalanannya aja dari emas, ya, gerbangnya mutiara. Itu di sorga. Ya, sorga. Kapan kamu mau, saya siap. Ya, kapan kamu pengen pergi, saya siap dampingi. Ya, dan dikatakan banyak orang bilang kalau sudah lihat yang terindah, yang lain nggak usah lihat lagi, nggak perlu. Nah, lihat pasti diem tuh istri, gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu ya tolong ya, habis lihat-lihat itu jangan cari suami kapan gitu ya. Nah, saudara nanti dibilangin sorga aja ya, kapan ya kita pergi. Ya. Jadi saudara percaya dan terima Kristus Yesus itu nomor 1, karena kita mengakui kita orang berdosa. Yang kedua, saudara, firman Tuhan tadi dalam Kolose mengatakan tetap di dalam Kristus. Banyak tantangan, banyak kesulitan di dalam hidup ini, saudara. Tapi kita kalau sudah percaya betul-betul Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, nggak mungkin kita tinggalkan, nggak mungkin kita lepas. Karena kan tujuan akhir kita sana, saudara. Betul nggak? Kita harus tetap di dalam Kristus. Nggak bisa kita melepaskannya. Nah, saya singkat aja, saudara ya. Semua ini yang belakangan suka nonton nih, ya. Wah, nonton film seri drama. Tapi dia orangnya kalau nonton baperan, bawa perasaan, ya. Kalau orang baik dikejar, lari apa itu? Nanti nggak mati, nggak usah takut. Kalau cerita drama, suami istri, ada orang ketiga ganggu, jahat ini, orang jahat ini. Mati loh, begitu bawa perasaan dia. Ya, jadi dia kadang-kadang nggak sabar kalau dia udah lihat berapa seri ini ada cowok, cewek, terus ada yang ganggu, dia lihat langsung terakhir. Ya, kelamaan, tengah, stres. Nah, lihat akhir, dia langsung lihat. Kawin dua orang ini jadi ya nikah. Nah, jadi waktu dia udah nonton di tengah, ada cowok yang ganggu istri ini, ada cewek yang ganggu suaminya, dia tenang-tenang aja. Enggak kok, kawin belakang, begitu ya kan? Jadi dia udah tenang. Nah, saudara, saya kemudian dapat inspirasi sama. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara, tenang aja. Ya, karena kita sudah tahu akhirnya. Betul enggak? Akhirnya kita sudah tahu kita bersama Tuhan. Jadi tidak boleh lepas, tetap di dalam Tuhan. Kemudian apa? Cepat aja, dibangun di atas Kristus, ya. Kemudian apa? Bertambah teguh di dalam iman. Hati melimpah dengan syukur. Ya.
Satu ayat lagi saya berikan saudara, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya gambarkan di dalam botol begini saudara, ya. Sukacita Allah Bapa, damai sejahtera Kristus, pengharapan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tapi pertama-tama kita harus apa? Kosongkan diri. Ya, kosongkan diri. Bagus juga saudara menghadapi Natal ini. Nanti di bawah pohon Natal di mana ya? Kasih satu botol kosong ya. Gantung botol kosong. Ya, jangan pernik-pernik, yang lainnya kasih satu botol kosong. Kenapa? Natal. Yesus mengosongkan dirinya. Saya juga mengosongkan. Saudara, saya kenal seorang bernama Renata. Ya, 20 tahun yang lalu. Slide berikutnya. Ketika saya pelayanan di English Service di Greenfield 20 tahun lalu saudara, 2001. Renata adalah seorang pemain bulu tangkis. Dia datang untuk training di Tangkas Badminton Club. Ya, dia pelatih. Bukan Kristen. Malam-malam minggu dia nggak tahu bikin apa, dia jalan-jalan, dia lihat gereja, ada dia lihat English Service, dia masuk, dia duduk di belakang. Habis ibadah saya samperin, siapa? Oh, dari Kroasia, dia dari Kroasia. Saya ajak ngobrol, dia bukan orang Kristen, ya. Habis ibadah saya ajak dia makan, pergi makan pizza. Terus minggu depan datang lagi, masuk lagi. Saya ajak pulang ke rumah, makan di rumah, ngobrol. 3 minggu saudara ya, saya injilin dia. Dia nggak mau. Dia bilang, kita nggak percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, saya menjadi pemain badminton, saya pelatih. Kita rasa kita punya hidup baik-baik, nggak butuh Tuhan Yesus apa. Ya tapi saya tetap injilin. Kenapa? Ya, kenapa? Bukan karena kamu baik, bukan karena apa gini, bukan kamu hebat, ya, tapi karena dosa. Nah, saudara kemudian udah selesai pulang. Natal saudara, Natal tahun itu dia email saya. Dia bilang dia udah ke gereja. Waduh, saudara dengar dapat message itu senang sekali, ya. Tahun kedua Natal kirim lagi, selalu email saya Natal aja, ya. Natal baru ingat pendeta, ya. Natal tahun kedua, suami saya sudah ke gereja juga. Waduh, senang sekali saudara. Tahun lalu saudara, Natal tahun lalu, dia kirim email ke saya, ya. Slide berikut. Ya, saya bacain aja saudara ya, langsung terjemahin ya. Umur 49. Dia memutuskan masuk sekolah teologi, saudara. Ya, dia bilang saya akan studi di situ kira-kira 5-6 tahun dan saya masih bisa melayani Tuhan 10 sampai 15 tahun. Dia sangat menikmati. Saudara dapat email ini, saya bilang, aduh Tuhan, ini hadiah Natal terbesar bagi saya di tahun 2020. Seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang sombong, yang angkuh, yang rasa tidak perlu Tuhan, ya, diinjili, akhirnya mau membuka diri terima Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Umur 49 baru masuk sekolah teologi. Dia bilang susahnya minta ampun, otaknya udah begini, tapi Tuhan panggil dan Tuhan pakai. Tentunya saudara ini dimulai dengan apa? Buang dia punya apa tadi? Keangkuhan, sombongan. Saya baik, saya berprestasi, saya pelatih, saya nggak butuh Yesus. Tapi ketika dia rasa dia butuhkan, dia tahu kenapa kita perlu Yesus, barulah Tuhan memenuhi hidupnya. Bahkan Tuhan pakai dia. Kalimat yang terakhir saudara saya berikan kepada saudara, ya. Katakan sini, engkau tidak pernah dapat mengetahui kepenuhan Kristus sampai engkau mengetahui kekosongan segala sesuatu kecuali
Kristus. Artinya gini, sampai kita merasakan semua yang kita punya di dunia ini kita tidak butuhkan lagi, hanya Kristus. Nah, di saat itulah kita dipenuhi oleh Kristus. Ya, hari ini saudara, di masa pandemi kita memang sedih. Kita banyak kehilangan teman, sahabat, keluarga. Ya, banyak di antara mereka bersaksi di saat-saat mereka sakit itu tidak ada yang bisa diandalkan. Obat, dokter, uang berapa banyak pun, COVID tidak lihat jabatan saudara, COVID tidak lihat kamu punya kekayaan, COVID tidak ada, pokoknya siapa aja dia hantam. Ya, dan di saat itulah kita hanya butuh Tuhan. Disitulah baru ketika Tuhan memenuhi kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita di dalam kondisi seperti begitu baru kita bilang Tuhan penuhi saya. Jangan. Hari ini hal-hal yang tadi disebutkan jika ada pada diri kita saudara, ayo kita tinggalkan kesombongan, keangkuhan, ya, reputasi. Yesus menjadi tidak punya reputasi, menjadi nothing. Kita hubungan dengan sesama seringkali ribut, ya, dengan keluarga, suami istri, karena saling mempertahankan ego kita. Dengan saudara-saudara lain, dengan keluarga lain, dengan rekan kerja, seringkali karena ego kita itu yang begitu besar. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya mengajak kita pakai waktu 1 menit. 1 menit saja. Mendengar firman hari ini, bagaimana engkau merespon Yesus yang adalah Allah, mulia, ilahi, maha kuasa, mengambil rupa seorang manusia, jadi terbatas, menjadi nothing, nobody, menjadi tidak punya reputasi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Maukah di Natal tahun ini kita mengubah karakter, sifat-sifat yang tidak baik? Itu adalah hadiah Natal yang terbesar untuk Tuhan. Alami kepenuhan Kristus dengan mengosongkan diri kita dari hal-hal yang menghalangi pertumbuhan kita. Tuhan, terima kasih. Engkau mati menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Dan kami menyadari bukan karena kami baik, bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, punya reputasi. Malah sebaliknya, karena kami orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami meneladani kasih Tuhan di dalam hubungan kami dengan sesama. Orang sulit mengerti Yesus Allah jadi manusia mati di salib. Namun Tuhan pakai kami paling tidak memperlihatkan kepada dunia apa artinya kasih, apa artinya mengampuni, apa artinya rendah hati, agar mereka dapat melihat siapa Kristus di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami lemah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus menolong kami. Terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami yang lahir, yang kami rayakan, kami berdoa. Amin.